Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Red Hussein. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Bungkus Mayat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tempat apa ini? Menyeramkan sekali, ucap salah seorang kepada temannya. Sebut saja dia Indra. Dan temannya bernama Andris. Dua orang ini mendapat pekerjaan dari seseorang yang bernama Tarso. Bisa dikatakan ringan untuk pekerjaannya, karena hanya menjaga kebun sampai panen tiba. Selain Indra dan Andris, masih ada orang lain yang sebelumnya sudah bekerja. Sebut saja Pak Giman. Lihat Dra, ada rumah di sana. Andris menunjuk ke arah rumah yang berdiri kokoh di ujung kebun. Kita bisa mampir sebentar. Seharian ini kita berjalan lumayan jauh, tapi belum juga sampai di kebun Pak Tarso. Tunggu Tris, aku kok merasa aneh dengan rumah itu. Rumah itu terlihat kosong, tapi seperti ada yang menjaga, ucap Indra. Ah, kamu ini bicara apa? Badan lelah begini masih saja mengigau. Untuk memastikan rumah itu kosong dan tidaknya, kita harus ke sana. Sudah ayo, jangan mikir yang aneh-aneh. Andris berjalan menuju rumah itu sambil merapikan tas di gendongannya. Sementara Indra, ia tidak langsung mengikuti Andris. Dirinya masih terdiam memperhatikan rumah yang berada di ujung kebun. Indra merasa rumah itu memang tidak untuk ditempati dan sengaja dibiarkan kosong dengan tujuan tertentu. Andris yang tidak mendengar langkah Indra, ia pun menoleh ke belakang. Dra, kamu ini kesambet apa? Kok malah bengong? Ayo cepetan. Iya, tunggu. Indra bergegas menghampiri Andris. Begitu mereka sampai di depan rumah, keduanya hanya tercengang melihat keadaan rumah yang sudah bobrok tidak terurus. Banyak sekali bangkai yang berserakan, sehingga menyebabkan bau tidak sedap di penciuman mereka. Tuh kan, dibilangin gak percaya sih. Ini hanya rumah kosong dan tidak seharusnya kita kesini, ucap Indra sembari memalingkan wajahnya. Iya, rumahnya juga kumuh dan bau. Ayo kita kembali, ajak Andris. Sambil menutup hidung, keduanya menjauh dari rumah itu, berbalik arah ke tempat mereka tadi. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang hanya bertelanjang dada, memakai caping, menghadang mereka berdua. Sambil menarik parang yang tersoreng di pinggang, orang itu pun bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian mau mencuri ya?" Takut melihat ketajaman parang yang keluar dari sarungnya, dengan gugup Andris menjawab, Enggak Pak, kami di sini cuma numpang istirahat. Sebenarnya tujuan kami ke sini untuk bekerja di kebun Pak Tarso." Oh, rupanya kalian yang akan bekerja di kebun ini. Ayo ikut saya, ajaknya. Indra dan Andris hanya saling pandang, bingung apakah mengikuti orang itu atau memilih pergi dari kebun ini. Karena tidak ada pilihan, mereka berdua memutuskan untuk ikut dengannya. Kamu sih ngajak ke rumah itu, jadi begini kan akhirnya. Harusnya kita sudah sampai di kebun Pak Tarso. Ini malah berurusan sama orang. Diam, ini kesalahan kita berdua. Kamu juga ngapain ngikutin saya? Bisik Andris memotong pembicaraan Indra. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah gubuk yang sudah reot, yang hanya bisa ditempati oleh 4 orang. Orang yang tidak dikenalnya itu pun berhenti, lalu menoleh ke arah Indra dan Andris. Di sini nantinya kalian akan bekerja, dan gubuk ini sebagai tempat tinggal kalian. Indra memperhatikan gubuk yang ada di depannya.
Dari sudut, atap hingga belakang, semuanya terlihat sudah rapuh. Orang itu pun berkata kembali, mempersilahkan Indra dan Andris masuk, sekaligus memperkenalkan dirinya. Nama saya Giman. Kalian bisa panggil saya Pak Giman. Sekarang masukkan barang-barang kalian ke dalam. Indra mengalihkan pandangannya ke arah Andris. Raut wajahnya menunjukkan penuh tanya. Karena sebelumnya Pak Tarso tidak memberitahukan kepada Indra bahwa ada seseorang yang sudah berjaga di kebunnya. Jika kalian ingin membersihkan badan ataupun mencuci pakaian, di sana ada sungai kecil, ucap Pak Giman menunjuk ke arah sungai yang berada di rumpun bambu. Setelah mengantar Indra dan Andris ke gubuk, Pak Giman pun pergi meninggalkan mereka. Indra langsung mengajak Andris masuk ke dalam, tidak tahan ingin segera istirahat setelah menempuh perjalanan cukup jauh. Ternyata kebun Pak Tarso sangat luas ya. Mungkin kebun yang kita lewati tadi miliknya juga, ucap Andris. Indra yang sedang meluruskan pinggangnya di atas ranjang, ia tidak menanggapi ucapan Andris dan memilih untuk tidur. Menjelang sore setelah keduanya merasa lebih segar, tiba-tiba Andris mengajak Indra berkeliling di kebun Pak Tarso. Cari angin segar yuk, sekalian cari makanan juga. Kita tunggu Pak Giman saja. Kebun ini sangat luas, takutnya kita tersesat, tolak Indra. Kalau tersesat tinggal teriak minta tolong saja, ucap Andris. Tris, kita sekarang berada di hutan, bukan di desa. Siapa yang akan mendengar teriakan kita? Sudahlah, aku mau mandi dulu, ucap Indra dan bergegas menuju tempat pemandian. Wajah Andris terlihat kesal karena gagal mengajak Indra. Andris pun beranjak keluar seorang diri, melangkahkan kakinya menyusuri kebun Pak Tarso. Tanpa sadar Andris sudah berjalan sejauh 1 kilometer dan sudah sampai di rumah kosong yang ia singgahi siang tadi. Namun, pemandangan di sore hari terlihat lebih menyeramkan. Rumah kosong itu seakan berpenghuni, bahkan seperti ada yang menjaga. Padahal di siang hari terlihat biasa saja. Ngapain kamu di sini? Tiba-tiba Andris dikagetkan oleh suara Pak Giman di belakangnya. Bapak bikin kaget saja, ucap Andris. Sudah, sana kembali ke gubuk, jangan keluyuran sendirian, ucap Pak Giman. Andris langsung menuruti perintah Pak Giman. Meski sebenarnya masih ingin berkeliling, tapi Andris tidak berani membantah. Sesampainya di gubuk, terlihat Indra sudah berpakaian rapi, duduk di depan gubuk sambil menyesap kopi. Dari mana kamu? Sudah sore bukannya mandi malah keluyuran, tanya Indra. Andris tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam mengambil handuk dan bergegas mandi. Menjelang malam, Pak Giman datang menghampiri Indra dan Andris. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa besok pagi sudah mulai bekerja. Selain itu, Pak Giman juga memberitahukan tempat-tempat yang tidak boleh didekati. Setelah saya pergi, kalian langsung tidur ya. Jangan ada yang berjaga. Itu saja pesan saya, ucap Pak Giman dan beranjak keluar. Jangan lupa kunci pintu, teriak Pak Giman dari luar. Indra langsung menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Indra, Pak Giman sudah pergi. Bagaimana kalau malam ini kita periksa rumah kosong itu? Aku penasaran, ajak Andris. Dris, sudahlah, kamu tidak dengar ucapan Pak Giman. Lagi pula mataku sudah ngantuk berat. Indra menolak ajakan Andris dan langsung beranjak ke atas ranjang merebahkan badannya. Andris terlihat bingung harus melakukan apa. Berkali-kali Andris menggoyangkan tubuh Indra, akan tetapi Indra tidak menghiraukannya. Hingga menjelang pertengahan malam, karena suasana di dalam gubuk terasa panas, Andris berniat membuka jendela agar angin malam bisa masuk. Begitu jendela dibuka, Andris melihat ada seseorang membawa obor berjalan menuju rumah kosong. Siapa itu? Kenapa malam-malam keliaran di tengah hutan? Karena penasaran, Andris menghampiri Indra yang sudah terlelap, lalu menggoyangkan tubuh Indra dan memaksanya bangun. Indra, ada orang. Aku serius ini. Kamu bangun dulu sebentar deh. Coba lihat dari balik jendela, ucap Andris sambil menarik tangan Indra, memaksa Indra bangun. Ada apa sih, Dris? Sudah malam bukannya tidur, ganggu orang saja. Sambil mengucap matanya, Indra berjalan mendekati jendela. Dalam keadaan setengah sadar, samar-samar Indra melihat ada seseorang. Dari gerak-gerik orang itu sangat mencurigakan.
Jam berapa ini? Tanya Indra. Jam 12 malam mungkin, jawab Andris. Sembari menutup jendela, Indra hanya bergumam. Masa sih di kebun ini ada pencuri? Apa yang diinginkan orang itu? Sementara di kebun ini tidak ada apapun. Dan kembali ke atas ranjang mengajak Andris agar segera tidur. Keesokannya pagi-pagi sekali Indra sudah terbangun. Sementara Andris dirinya masih terlelap di alam mimpi. Indra mengambil handuk dan pergi mandi ke sungai. Sepulangnya dari sungai, Indra melihat Pak Giman sudah duduk di depan gubuk. Selamat pagi Pak, sapa Indra sebelum masuk ke dalam. Ya, pagi, jawabnya datar. Tolong ingatkan pada temanmu, jangan ceroboh. Hampir saja semalam saya membunuhnya. Maksudnya Pak? Tanya Indra. Pak Giman menatap ke arah Indra dengan sorot matanya yang tajam. Pak Giman berkata, ingatkan saja pada temanmu. Indra mengangguk dan masuk ke dalam, membangunkan Andris yang masih terlelap. Andris, bangun, cepat mandi. Tubuh Andris menggeliat merasakan sentuhan dingin dari tangannya. Sambil mengucek mata, Andris berjalan ke belakang untuk membasuh wajah. Kamu nggak mandi, Tris? Tanya Indra yang melihat Andris mengelap wajahnya dengan handuk. Enggak, dingin. Jawabnya. Mereka berdua duduk di depan gubuk, menikmati udara pagi, menunggu kedatangan Pak Giman. Pandangan Indra lurus ke depan, satu kakinya menumpang di atas paha. Dengan nada datar, Indra bertanya, kamu semalam pergi kemana, Tris? Enggak kemana-mana, setelah kamu tidur, aku juga langsung tidur, jawab Andris. Maksudmu apa bertanya begitu? Tatapan Andris mengarah kepadanya, seakan mereka risih dengan pertanyaan Indra. Sudah, lupakan. Tuh, Pak Giman sudah datang, jawab Indra. Terlihat Pak Giman membawa 2 bekal makanan di tangannya, lalu memberikan kepada mereka berdua untuk sarapan pagi. Selesai makan, Pak Giman kembali mengingatkan kepada Andris dan Indra bahwa di kebun Pak Tarso ada beberapa tempat yang tidak boleh dikunjungi. Selain itu, banyak juga jebakan yang sudah dipasang. Tujuannya agar tidak ada orang yang mencuri. Maka dari itu Pak Giman melarang mereka keluar di malam hari, khawatir terkena jebakan yang sudah dipasang sebelumnya. Namun, yang membuat Indra bertanya-tanya, jika memang sudah dipasang jebakan, baik jebakan untuk hewan liar ataupun manusia, kenapa Pak Tarso menyuruh orang untuk menjaga kebunnya? Pertanyaan itu pun Indra lontarkan kepada Pak Giman. Dengan gamblang, Pak Giman menjelaskan, jebakan yang dipasang hanya beberapa saja, tentu tidaklah cukup, apalagi jika sudah menjelang panen. Besar kemungkinan para pencuri datang tidak hanya di malam hari, bisa saja di setiap waktu para pencuri akan datang. Tapi Pak, yang akan dipanen ini apa? Tanya Indra. Sementara di kebun Pak Tarso cuma ada pohon-pohon rimbun, tidak ada buah-buahan yang berharga. Semenjak menginjakan kaki di kebun Pak Tarso, Indra sudah dibuat penasaran, tapi tidak ada kesempatan untuk bertanya karena kurangnya waktu. Kebun ini lebih berharga dari nyawamu. Setelah selesai dari pekerjaan ini, saya harap kalian bisa pulang dengan selamat, ucap Pak Giman. Andris yang mendengar ucapan Pak Giman seketika tubuhnya langsung menggigil. Bukan karena tidak kuat menahan dingin, melainkan karena membayangkan maksud ucapan Pak Giman. Ia pun mendekat ke arah Indra. Indra, gimana ini? Kok malah bawa-bawa nyawa? Apa kita mengundurkan diri saja sekarang daripada terjadi apa-apa nantinya? Indra hanya menggelengkan kepala. Dirinya masih ingin mendengarkan ucapan Pak Giman. Tapi sayangnya, Pak Giman langsung mengajak mereka berdua berkeliling, menunjukkan perbatasan kebun milik Pak Tarso, serta tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi. Salah satunya adalah rumah kosong. Di sini kamu akan berjaga. Setiap malam, kamu bisa mengunjungi kapan saja. Intinya jika ada yang mencurigakan, kamu harus siap, jelas Pak Giman kepada Indra. Untuk Mutris, kamu berjaga di perbatasan ujung sana. Kalian bisa bertukar posisi, lanjutnya. Tapi Pak, ini kan dekat rumah kosong, katanya tidak boleh dikunjungi. Kenapa saya ditempatkan di sini? Tanya Indra penasaran. Yang tidak boleh dikunjungi hanya rumah itu, jawab Pak Giman menunjuk ke arah rumah kosong. Setelah berkeliling, mereka semua kembali ke gubuk. Sesampainya di dalam gubuk, lagi-lagi Pak Giman pamit keluar.
Hal itu membuat Indra curiga terhadapnya, curiga akan sesuatu yang memang sudah direncanakan sejak awal. Melihat Pak Giman yang sudah berada jauh, sontak Indra pun langsung mengejar. "Pak, tunggu!" seru Indra lalu bertanya. "Kalau mau ke desa jalannya ke arah mana ya?" "Dari sini kamu jalan ke arah kanan. Kurang lebih memakan waktu 3 jam untuk sampai ke desa," jelas Pak Giman. "Tapi kamu perlu hati-hati, karena jalannya diselimuti kabut. Jika salah langkah, resikonya kamu akan celaka." Setelah menjelaskan semuanya, Pak Giman beranjak pergi. Kini hanya tinggal Indra dan Andris yang berada di kebun. Sementara Pak Giman tidak tahu pergi kemana. Yang jelas, semenjak mereka tinggal di kebun, Pak Giman jarang sekali meluangkan waktu untuk mengobrol. Tidak terasa hari sudah semakin sore. Terlihat langit yang sudah kemerah-merahan. Indra yang kala itu sudah siap dengan peralatannya. Ia pun menghampiri Andris yang masih duduk di bangku. "Dris, malam ini malam pertama kita bekerja. Ingat, di sini kita untuk bekerja, bukan untuk mencari pengetahuan hal-hal yang tidak penting," ucap Indra. Andris tidak menanggapi ucapan Indra. Raut wajahnya terlihat gelisah. Jika dilihat dari latar belakangnya, Andris memang orang yang ceroboh. Namun semenjak Pak Giman menjelaskan mengenai pekerjaannya, Andris lebih banyak diam. Entah apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Andris sehingga ia berubah menjadi pendiam. Meski begitu, sikap kecerobohannya masih melekat pada diri Andris. Malam pun tiba. Keduanya bersiap-siap mengambil posisi sesuai dengan arahan Pak Giman. Indra berjaga di dekat rumah kosong, sementara Andris berjaga di ujung kulon perbatasan kebun. Tidak jauh dari tempat Andris berjaga terdapat beberapa patok yang sudah ditancapkan. Mungkin saja itu adalah patok perbatasan. Meskipun hanya patok, tapi Pak Giman melarang mereka untuk tidak melewatinya. Gemuruh angin yang berembus menyentuh kulit membuat Indra semakin menggigil. Indra yang awalnya biasa saja, tiba-tiba ia merasa merinding ketika angin malam menyentuh kulitnya. Hembusan angin itu seolah membawa Indra ke alam lain. Ditambah lagi suara gemercik air dari tempat pemandian, serta suara gesekan dari dahan pohon yang tertiup angin, sehingga Indra dapat merasakan betapa menyeramkannya berada di kebun milik Pak Tarso. Indra yang sudah terbiasa bekerja di kebun, baik malam ataupun siang, baru kali ini ia merasa merinding sekaligus takut. Seluruh tubuhnya gemetar, padahal malam belum begitu larut. Indra duduk di bawah pohon, bersandar di batangnya. Kepalanya menengadah ke atas, mencoba menenangkan diri. Matanya melirik ranting-ranting yang bergoyang. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara menjerit mengagetkan Indra seketika. Indra bangkit dari duduknya, menoleh ke sana kemari. Pandangannya tertuju ke arah rumah kosong. Berjalan mengendap, samar-samar Indra melihat banyak yang berjaga di depan rumah kosong. Namun yang membuat Indra bertanya-tanya, dari mana datangnya penjaga itu dan kenapa semuanya tampak diam. Tidak ada pergerakan sama sekali, seperti mayat yang sengaja dibangkitkan. Matanya fokus memperhatikan penjaga yang ada di rumah kosong itu. Pancaran cahaya dari bulan purnama memperlihatkannya dengan jelas bahwa mereka semua adalah mayat. Pantas saja dari awal aku sudah merasa ada yang aneh. Jadi ini alasan Pak Giman menyuruhku berjaga di dekat rumah kosong itu. Gumam Indra perlahan berjalan mundur. Langkahnya terhenti ketika punggung Indra menabrak sesuatu. Begitu Indra menoleh, rupanya dia adalah Andris. "Kamu ngapain kesini, Andris? Bikin kaget saja. Sana kembali ke tempatmu," ucap Indra dengan nafas terengah-engah. Dengan suara gemetar, Andris memohon diri kepada Indra. Aku takut, Indra. Di sana tempatnya gelap. Boleh nggak kita tukar posisi?" "Memangnya cuma kamu saja yang takut, ah? Aku juga takut, Dris. Nanti kita tukar posisi. Sekarang kamu kembali ke tempatmu deh." Indra menolak permohonan Andris, khawatir jika Andris melihat mayat-mayat yang berdiri di rumah kosong itu. Setelah Andris pergi dengan tubuh gemetar, Indra mencoba menenangkan diri, berjalan mondar-mandir hanya untuk menghilangkan rasa ketakutannya. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 1:03 malam. Dikarenakan tidak terlihat tanda-tanda datangnya para pencuri, Indra pun bergegas menghampiri Andris dan berniat menemaninya hingga pagi tiba.
Sesampainya di sana, Indra melihat Andris tengah duduk berpangku tangan di bawah pohon. Lalu Indra pun mendekat dan duduk di samping Andris. "Syukurlah kamu datang, Dra. Rasanya aku tidak sanggup berjaga sendirian di sini," ucap Andris. "Pak Giman kenapa nggak kesini ya? Seharusnya dia menemani kita," tanya Indra. Andris hanya menggelengkan kepala. Ia tidak ingin memikirkan apapun. Yang ada dalam pikirannya kali ini, bagaimana caranya bisa tahan sampai pekerjaan selesai. Tidak jauh dari tempat mereka duduk, Indra melihat siluet hitam berjalan ke arahnya. Indra menyangka bahwa itu adalah pencuri. Indra mengajak Andris sembunyi di balik pohon dan menyuruhnya untuk tetap diam. Semakin dekat, suara langkah kakinya terdengar jelas. Indra dapat merasakan keberadaannya. Perlahan tangannya menarik parang yang tersoreng di pinggang dan siap menebas siapapun itu. Sementara Andris, tubuhnya semakin gemetar menahan ketakutan. Detak jantung yang tadinya normal kini terpompa lebih cepat. "Indra, siapa?" Dengan sigap tangan Indra menutup mulut Andris sambil menggelengkan kepala agar tidak mengeluarkan suara. Tidak lama kemudian, "Dra, Tris, di mana kalian?" Suaranya terdengar tidak asing di telinga mereka. Suara itu seperti suara Pak Giman. Perlahan Indra keluar dari tempat persembunyiannya, ingin memastikan siapa sebenarnya orang yang memanggilnya itu. Dan ternyata benar, dia adalah Pak Giman. "Wah, saya kira tadi pencuri," ucap Indra yang masih memegang parang di tangannya. "Pantas saja, saya cari ke tempatmu tidak ada. Ternyata kamu di sini, Indra. Masukkan dulu parangmu," ucap Pak Giman. "Di mana Andris?" Tidak lama kemudian, dengan tubuh yang masih gemetar, Andris pun keluar dari tempat persembunyiannya. Walaupun dari tadi mendengar percakapan Pak Giman dan Indra, raut wajah Andris masih terlihat ketakutan. Kemudian Pak Giman menyuruh Indra dan Andris kembali ke gubuk agar beristirahat, sementara yang melanjutkan berjaga sampai pagi adalah Pak Giman sendiri. Keduanya bergegas menuju gubuk, melewati rerumputan liar, sambil mencari jalan agar cepat sampai. Karena tempat Andris berjaga lumayan gelap, banyak ditumbuhi pepohonan. Tidak seperti tempat Indra, masih bisa terkena cahaya bulan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di gubuk. Mungkin karena lelah ataupun ngantuk, tanpa mencuci kaki dan membasuh wajah terlebih dahulu, mereka langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Keesokan paginya, kemungkinan sekitar pukul 8, sambil membawa bekal makanan, Pak Giman melihat Indra dan Andris masih terlelap. Mungkin karena tidak mau mengganggu atau sengaja tidak mau membangunkan mereka berdua, Pak Giman menaruh bekal makanan itu di dapur dan setelahnya ia pun pergi. Menjelang siang, tepatnya jam 10, Indra yang sudah bangun lebih dulu, ia pun bergegas ke belakang gubuk, berniat membasuh wajah. Ketika sampai di dapur, Indra melihat 2 bekal makanan di atas dipan. Tentu Indra sudah bisa menebak dari mana bekal makanan itu. Setelah membasuh wajah, Indra menghampiri Andris yang masih terlelap. Berkali-kali Indra menggoyangkan tubuh Andris. Andris masih saja mengigau. "Masih pagi, Indra, cuacanya juga dingin." "Memang dasar kebo. Cepat bangun, di dapur sudah ada makanan tuh." Mendengar ada makanan, mata Andris yang tadinya ngantuk tiba-tiba terasa segar dan langsung bergegas pergi ke dapur mengambil makanan. Tanpa membasuh wajah terlebih dahulu, Andris langsung melahap semua makanan yang ada di atas dipan, bahkan tidak menyisakan untuk Indra. Selesai makan, Andris kembali menghampiri Indra, duduk di sampingnya. "Kalau sudah kenyang begini, bikin mata jadi ngantuk. Siapa yang bawa makanan ke sini, Indra?" Dengan perasaan kesal, Indra menjawab sekenanya. "Pak Giman, mungkin tadi pagi dia ke sini, hanya saja kita masih tidur." Kemudian Indra pergi ke dapur, berniat mengambil makanan karena perutnya sudah terasa lapar. Akan tetapi yang tersisa hanya bungkusannya saja, bungkus yang terbuat dari daun pisang. "Tris, kamu yang menghabiskan semua makanan ini, tah?" tanya Indra. Dengan santainya, Andris hanya mengiyakan pertanyaan Indra, lalu mengambil handuk dan bergegas pergi ke sungai. Kesal, ya, memang kesal. Tapi mau bagaimana lagi, semua makanannya sudah habis. Sepulangnya dari sungai, Andris melihat wajah Indra masih saja ditekuk. Mungkin karena makanan yang ia habiskan, tapi sedikit pun Andris tidak merasa bersalah. Tidak terasa hari semakin siang.
Perkiraan sudah pukul setengah 1 siang. Indra yang sudah tidak kuat lagi menahan lapar, ia pun mengajak Andries untuk pergi ke desa. Tentu saja Andries tidak menolaknya. Menurut penjelasan Pak Giman, jalan menuju ke desa kurang lebih memakan waktu 3 jam dan jalannya ditutupi oleh kabut. Keduanya pun bergegas saat itu juga karena waktu hanya sedikit. Setelah melewati jalan setapak, sampailah mereka di jalan yang dimaksud oleh Pak Giman. Jalan itu memang terlihat menyeramkan karena di tepi kanannya terdapat jurang. Sementara di tepi kirinya ditumbuhi pepohonan liar, tapi tidak dipenuhi oleh kabut. Mereka berdua terus menyusuri jalan hingga sampailah di sebuah desa. Desa yang masih belum ramai penduduk, namun terlihat asri dan terasa lebih nyaman. Keduanya duduk sejenak untuk melepas lelah. Dari raut wajahnya terlihat kebingungan karena tidak ada orang yang mereka temui. Tidak berapa lama, "Mas, bukan penduduk asli sini ya?" tanya seseorang menepuk pundak Indra dari arah belakang. Sontak keduanya langsung terhenyak. Begitu menoleh, rupanya sudah ada orang yang usianya mungkin seumuran dengan mereka. "Kok Mas bisa tahu?" tanya Indra. "Aku dari tadi memperhatikan kalian berdua," jawabnya. Lalu orang yang tidak dikenalnya itu, sebut saja Rizal, mengajak Indra dan Andries ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Rizal langsung mempersilahkan mereka duduk dan menyuguhkan 2 gelas kopi hitam serta singkong rebus di atas meja. "Kalian sebenarnya dari mana?" tanya Rizal sekaligus membuka obrolan. Sambil menyesap kopi yang sudah disuguhkan, Indra pun menjelaskan bahwa mereka berdua bekerja di kebun Pak Tarso, bekerja sebagai penjaga kebun. "Baru 1 malam kami bekerja, Zal," ucap Indra. Keduanya terlihat begitu akrab walaupun baru kenal. Mendengar penjelasan Indra, raut wajah Rizal seketika berubah, seakan ada yang aneh dengan penjelasan Indra. "Indra, sepulang dari sini sebaiknya langsung pulang ke rumah," ucap Rizal. "Memangnya kenapa?" tanya Andries penasaran. Rizal tidak langsung menjawab. Raut wajahnya terlihat begitu khawatir sehingga menimbulkan pertanyaan dalam benak Indra dan Andries. Meski belum mendapat jawaban, Indra seolah-olah bisa menebak apa yang dirasakan oleh Rizal. "Sekitar 10 tahun yang lalu hingga sekarang, warga desa ini tidak ada yang berani menginjakkan kaki di kebun itu," ucap Rizal. "Waktu itu mungkin umurku masih 15 tahun. Sebelum menceritakan semuanya, Rizal mengingat-ingat kembali masa lalunya, menyelam di kehidupannya yang begitu kelam, sehingga menyebabkan trauma sampai saat ini. Sepintas ingatan. Dulu kebun itu statusnya masih sengketa antara Tarso dan adik laki-lakinya Tarno. Keduanya sama-sama ingin memiliki kebun peninggalan ayahnya, padahal kebun itu tidak diwariskan kepada mereka. Sang ayah, Pak Jum, memang memiliki beberapa lahan perkebunan. Sebagian kebun sudah diwariskan kepada anak-anaknya dan sebagiannya lagi diwakafkan. Namun, hal itu malah menjadi perdebatan antara mereka. Tarso yang merasa lebih tua dari saudaranya, ia tidak terima jika bagiannya disamaratakan. Suatu hari Tarso memergoki ayahnya tengah berbincang dengan Pak Sahrul, orang tua Rizal, dan memberikan selembar kertas. Kemungkinan itu adalah surat warisan. Terlihat dari gerak-gerik Pak Sahrul, ia seakan menolak, tapi Pak Jum tetap memberikannya. "Semenjak ditinggal pergi oleh istriku, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semuanya terasa hampa," ucap Pak Jum. "Kemungkinan tidak lama lagi aku akan menyusul istriku. Terimalah, kelak akan berguna untuk anak dan cucumu nanti." Meski ragu, dengan keterpaksaan Pak Samsul menerima surat warisan tersebut. Tarso yang melihat sekaligus mendengar percakapan mereka. Dirinya merasa geram dan menganggap ayahnya pilih kasih. Ia pun mulai menyusun rencana agar kebun itu bisa menjadi miliknya. Ditemuilah adiknya saat itu juga dan memberitahukan kepada adiknya bahwa salah satu kebun sudah diberikan atau diwariskan kepada Sahrul, seorang pembantu di rumah ini. Kakak dan adik ini, yakni Tarso dan Tarno, memang memiliki watak yang sama, sama-sama keras dan serakah.
Tarno yang mendengarnya langsung tercengang. Bisa-bisanya sang ayah dengan sukarela memberikan kebun itu, padahal Pak Sahrul bukanlah bagian dari keluarganya. Dengan penuh amarah, Tarno bergegas menemui ayahnya dan langsung merebut surat warisan dari tangan Pak Sahrul. Tarno juga mengancam ayahnya, "Jika kebun itu tidak diwariskan kepadaku, jangan harap." Melihat tingkah Tarno yang dirasa kurang sopan, Pak Jum langsung menampar dengan tamparan yang sangat keras, lalu mengambil kembali surat warisan tersebut dan memberikannya kepada Pak Sahrul. Perlakuan kasar dari Pak Jum membuat Tarno menjadi dendam terhadap ayahnya sendiri. Sejak saat itulah Tarno memutuskan meninggalkan rumah. Pak Sahrul yang menyaksikan pertengkaran Tarno dan Pak Jum, ia merasa tidak enak hati dan merasa dirinya hanyalah benalu yang selalu membawa masalah di keluarga Pak Jum. Terlebih ketika melihat Tarno benar-benar meninggalkan rumah. Pak Sahrul memohon kepada Pak Jum agar kebun yang diberikan padanya sebaiknya diwariskan kepada kedua anak Pak Jum saja dan dibagi sebagaimana mestinya. Namun Pak Jum tetap teguh pada pendiriannya. Sesuatu yang sudah ia berikan tidak bisa diambil kembali dan kebun itu tetap diberikan kepada Pak Sahrul. 1 bulan setelah kepergian Tarno, ketika Pak Jum dan Pak Sahrul tengah berkeliling di sekitaran kebun melihat hasil yang akan dipanen nanti, tanpa diduga-duga Pak Jum yang tadinya sehat tiba-tiba jatuh sakit. Entah disebabkan karena salah makan atau karena kelelahan, tapi rasanya itu tidaklah mungkin. Dengan sigap Pak Sahrul membopong Pak Jum dan langsung membawanya ke rumah. Meski jarak yang ditempuh lumayan jauh, sesampainya di rumah, tubuh Pak Jum langsung direbahkan di atas ranjang. Melihat tubuh Pak Jum yang sudah tidak berdaya, Pak Sahrul merasa heran. Kenapa bisa Pak Jum sakit secara mendadak? Sepengetahuan Pak Sahrul, walaupun sudah tua, Pak Jum itu orangnya tidak gampang sakit. Apalagi ini sakitnya mendadak, rasanya tidak masuk akal. Tapi setelah diperhatikan, sakit yang diderita Pak Jum begitu aneh. Perlahan perutnya mulai membesar, leher serta mulutnya pun kaku, sehingga menyebabkan Pak Jum tidak bisa bicara. Menyaksikan kejadian itu, Pak Sahrul mulai curiga bahwa sakit yang diderita Pak Jum bukan sakit biasa, melainkan karena ditelu oleh seseorang. Namun kecurigaan itu segera ia hilangkan dalam pikirannya. Semakin hari kondisi Pak Jum kian memburuk. Beberapa orang sudah didatangkan untuk mengobati Pak Jum, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit Pak Jum. Pak Sahrul yang merasa tidak mempunyai kemampuan apapun, ia meminta bantuan kepada Tarso, karena Tarso mempunyai banyak kenalan orang-orang hebat. Siapa tahu di antara kenalannya itu bisa menyembuhkan penyakit ayahnya. Namun bukannya Tarso membantu, ia malah menyumpahkan ayahnya agar cepat mati. Bahkan dengan sengaja, ia mengeraskan suaranya. Pak Sahrul yang mendengar perkataan Tarso, seketika itu ia langsung menghampiri Pak Jum. Khawatir jika kata-kata yang menyakitkan itu terdengar oleh Pak Jum, sehingga dapat menyebabkan penyakitnya semakin parah. Rupanya perkataan Tarso sudah masuk dalam telinga Pak Jum. Terlihat dari mulutnya yang secara tiba-tiba mengeluarkan cairan darah kental, seperti sedang menahan kesakitan. Untungnya Pak Sahrul segera menenangkannya sehingga dapat mereda. 1 minggu berlalu, kondisi Pak Jum terlihat sangat memprihatinkan. Seluruh tubuhnya sudah mengering, yang hanya menyisakan kulit berserta tulang dengan perut yang masih membesar. Pak Sahrul yang waktu itu sedang mengelap tubuh Pak Jum. Dari arah depan terdengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, seseorang yang dikenalnya yaitu Tarno tengah berdiri dengan membawa sesuatu di tangannya. Melihat Tarno yang baru pulang, Pak Sahrul pun bertanya kepadanya, "Dari mana saja dirimu, Nok? Kamu tahu ayahmu saat ini sedang sakit." Dengan ekspresi datar, Tarno langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucap sepatah kata pun, dan diikuti oleh Pak Sahrul dari belakang. Ketika melewati kamar Pak Jum, Tarno terdiam sejenak, menatap ayahnya yang terbaring di atas ranjang. "Ayah sakit apa?" tanya Tarno kepada Pak Sahrul. "Tidak tahu, sakit yang diderita oleh ayahmu begitu aneh. Sepertinya itu bukan sakit biasa," jelas Pak Sahrul. Kemudian Tarno menuju dapur, membuka bungkusan yang ada di tangannya, semacam serbuk ramuan, lalu menuangkannya ke dalam gelas bambu. Setelah selesai, Tarno kembali menghampiri Pak Sahrul
dan memberikan ramuan yang sudah diraciknya. "Ini obat untuk ayah, minum secara rutin agar cepat sembuh," ucap Tarno. Tangannya menyodorkan ramuan yang sudah diraciknya tadi. Pak Sahrul tidak langsung menerima. Dalam dirinya masih ada keraguan mengenai ramuan yang diracik oleh Tarno. Dengan penuh curiga, Pak Sahrul bertanya, "Ramuan apa yang kamu racik itu?" Tarno merasa tersinggung mendengar pertanyaan Pak Sahrul. Dengan ketus, Tarno hanya menjawab, "Bapak di sini bukan siapa-siapa. Tidak berhak bertanya seperti itu. Turuti saja perintahku." Setelah memberikan ramuan yang dibawanya, Tarno langsung bergegas meninggalkan rumah. Sementara Pak Sahrul, ia masih berdiri di depan pintu, memperhatikan ramuan pemberian dari Tarno. Sesaat kemudian Pak Sahrul masuk ke dalam kamar, duduk di samping Pak Jum, dan memintanya agar meminum ramuan walau hanya sedikit. Setelah dirasa cukup, Pak Sahrul segera membereskan semuanya, mengelap sisa ramuan yang berceceran di tubuh Pak Jum. Beberapa saat setelah minum ramuan yang diracik oleh Tarno, perubahan dalam diri Pak Jum mulai terlihat. Perut yang tadinya membesar kini mulai mengecil, dan secara perlahan Pak Jum berangsur sembuh. Pak Sahrul yang melihatnya pun merasa tenang sekaligus heran. Bagaimana bisa penyakit separah itu sembuh hanya dengan ramuan yang diracik oleh seseorang yang bukan ahlinya. Sementara orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Pak Jum. Berbagai pertanyaan seketika timbul dalam benak Pak Sahrul. Meski begitu, Pak Sahrul tetap merawat Pak Jum sampai benar-benar sembuh. Beberapa hari kemudian, Pak Jum sudah bisa berjalan dan sudah bisa melakukan berbagai aktivitas ringan. Namun, kesembuhan Pak Jum tidak berlangsung lama. Kemungkinan hanya 1 minggu, dan setelahnya Pak Jum meninggal. Terdengar aneh, orang yang sudah sehat tiba-tiba meninggal. Mungkin ramuan itu sudah ditaburi bubuk racun, ucap Andris memotong cerita Rizal. Indra yang dari tadi serius mendengar cerita Rizal, seketika pandangannya langsung mengarah kepada Andris. "Karena memang sudah ajalnya, kamu diam dulu, Dris. Dengarkan ceritanya sampai selesai. Apa kamu tidak sadar, saat ini kita bekerja di kebun Pak Tarso?" "Iya, aku tahu, Indra. Kematian seseorang karena memang sudah ajalnya. Tapi kan semua ada penyebabnya," ucap Andris. "Makanya diam dulu, jangan asal memotong pembicaraan orang," ucap Indra. Melihat perdebatan mereka, Rizal berusaha menengahi, lalu melanjutkan ceritanya kembali secara perlahan. "Setelah Pak Jum meninggal, kebun itu pun menjadi milik ayahku. Karena merasa terbebani, ayahku memberikan kebun itu kepada Pak Tarso." Rizal terdiam sejenak, mengingat-ingat kembali masa lalunya. "Sampai saat ini aku tidak lagi bertemu dengannya dan tidak tahu keberadaan ayahku di mana." "Maksudnya?" tanya Indra kebingungan. "Semenjak kebun itu jadi milik Pak Tarso, ayahku sudah tidak lagi pulang ke rumah," jawab Rizal. "Oh, ayahmu meninggal, begitu maksudnya?" tanya Indra. "Tidak tahu. Yang jelas terakhir kali aku melihat ayah duduk bersama ibu di belakang rumah, seperti sedang membicarakan hal serius. Karena penasaran, aku mencoba mendekat dan menguping pembicaraan mereka," jelas Rizal. "Tapi keberadaanku diketahui oleh mereka seketika ayah dan ibuku menghentikan obrolannya. Aku melihat raut wajahnya begitu cemas. Kemudian ibu menghampiriku dan menyuruhku tidur." "Tunggu, bukankah tadi kamu mengatakan ayahmu sempat curiga bahwa penyakit yang diderita Pak Jum bukanlah sakit biasa, melainkan karena ditelu oleh seseorang? Apakah itu benar adanya?" tanya Indra penasaran sekaligus ingin mengetahui titik permasalahan keluarga Pak Jum. Rizal beranjak ke depan, menjauh beberapa langkah dari mereka berdua. Dengan pandangan mengarah ke halaman rumah, Rizal pun menjawab, "Benar, tetangga sekaligus rekan kerja ayahku yang mengetahuinya. Hanya saja dia tidak bisa dijadikan saksi karena setelah ayahku dinyatakan hilang, tidak berapa lama dia pun menghilang." Semenjak kebun itu jadi hak milik Tarso, semuanya berubah drastis. Pak Sahrul yang biasanya pulang setiap hari setelah selesai bekerja, kini hanya diberi waktu 1 kali dalam seminggu, dan setelahnya diberi waktu 1 kali dalam sebulan. Aturan itu diberlakukan dengan alasan agar tidak malas-malasan bekerja.
Terasa aneh, padahal Pak Sahrul sudah lama mengabdikan diri kepada Pak Jum, atau bisa dikatakan sudah seperti saudara. Meski begitu, Pak Sahrul tetap menaati peraturan yang sudah diberlakukan oleh Tarso. Sore hari tanpa sengaja Pak Sahrul melihat Tarno menemui kakaknya. Dari mimik wajahnya terlihat serius, seperti ada sesuatu yang akan disampaikan. "Aku datang ke sini untuk meminta bagian, sesuai dengan perjanjian kita dulu." Ucapan Tarno terdengar jelas di telinga Pak Sahrul. Sepertinya apa yang diucapkan oleh Tarno mengarah pada kebun peninggalan ayahnya. "Bagian? Sejak kapan aku berjanji padamu untuk membagi kebun itu?" tanya Tarso. Tarso menjelaskan kembali, sebagai anak pertama dia berhak memiliki banyak lahan perkebunan, sekaligus menggantikan posisi ayahnya, mengelola kebun-kebun peninggalannya. "Jangan mempermainkan aku, Kak. Kakak sudah tahu kan, siapa yang membuat ayah sakit, bahkan sampai menemui ajalnya. Apa kakak ingin bernasib sama seperti ayah?" tanya Tarno sekaligus memberi ancaman kepada kakaknya. Pak Sahrul yang tadi menguping pembicaraan mereka, dirinya sempat kaget begitu mengetahui kematian Pak Jum karena ulah anaknya. Ternyata dugaannya selama ini benar. Penyakit yang diderita Pak Jum bukanlah penyakit biasa, dan tidak menyangka bahwa pelakunya adalah anak-anaknya sendiri. Ketika Pak Sahrul hendak pergi meninggalkan mereka, karena terburu-buru, kakinya tersandung sesuatu hingga menyebabkan dirinya terjatuh. Sontak saja tatapan mereka berdua langsung mengarah kepada Pak Sahrul. "Kamu urus dia, tapi ingat, permasalahan kita belum selesai," ucap Tarno yang kemudian pergi meninggalkan kakaknya. Melihat Tarso berjalan ke arahnya dengan tatapan yang tajam, membuat tubuh Pak Sahrul langsung gemetar. Takut akan kemarahan Tarso. Begitu dekat, semakin dekat, kemarahan dari raut wajah Tarso semakin jelas terlihat. "Apakah Bapak mendengar semua pembicaraan kami?" tanya Tarso. Pak Sahrul tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya serasa bisu, raut wajahnya menunjukkan ketakutan akan pertanyaan Tarso. Untungnya, Tarso tidak berlaku kasar terhadap Pak Sahrul. Seakan memberi kebebasan, Tarso menyuruh Pak Sahrul pergi saat itu juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.